yang disebut melakukan PHK ini jumlahnya kecil-kecil. Hati-hati jump over conclusion, melompat dari berita yang bersifat bombastik, kemudian disajikan opini tanpa mengecek data dan akhirnya dijadikan berita lagi dan berputarlah masyarakat di sana. Ini kita saksikan dalam persoalan soal startup. Benarkah startup tengah mengalami persoalan yang sulit dan akan berakhir? Ada yang mengatakan inilah yang disebut sebagai bubble burst. Jadi katanya bukannya pecah tetapi bocor. Gelembung itu pecah atau bocor sama saja. Ya pecah juga walaupun bocor. Nah, oleh karena itu maka kita harus berhati-hati. Benarkah startup ini sedang menghadapi masalah atau semua usaha sedang menghadapi masalah? Saya baca berita sambil geleng-geleng kepala. Berapa jumlah karyawan yang terkena PHK? Atau perusahaan ini yang merubah posisinya, melakukan restrukturisasi, penajaman usaha, menutup salah satu sektor persis seperti yang dilakukan oleh Gojek dulu ketika menutup beberapa lini bisnisnya. Katakanlah GoMasas, GoClean ditutup. Apakah Gojeknya berakhir? Apakah investor kemudian mundur dari Gojek? Kan tidak begitu. Ini adalah proses yang kemudian setelah itu dia masih lakukan merger, go public dan lain sebagainya. Itu pun kalau harganya turun, nanti akan naik lagi, akan turun lagi, naik lagi. Dan ada pihak yang diuntungkan dan tentu saja pasti ada pihak yang dirugikan. Nah, perjalanan panjang dari suatu usaha ini perlu kita baca dengan hati-hati. Startup yang disebutkan melakukan PHK, sebut saja katanya Line itu melakukan PHK 80 orang. Tapi kemudian Line membantah. Yang terjadi Line menutup usaha pada bidang tertentu, kemudian dia ingin fokus kepada alat pembayaran. Apakah alat pembayaran ini pasti akan sukses? Belum tentu juga. Tentu dia harus melakukan berbagai upaya supaya dia bisa menjadi lebih berhasil. Kalau tidak berhasil baru nanti akan mengalami satu fase kegagalan. Jangan lupa kata Christensen, setiap tahun ada 30.000 new product yang bersifat inovatif. Tetapi dari 30.000 produk-produk baru itu ternyata 90% itu mengalami kegagalan. Itu kata mendiang Christensen, seorang pelopor teori disrupsi. Nah, jangan lupa pula bahwa yang disebut melakukan PHK ini jumlahnya kecil-kecil. Saya bisa sebutkan kepada Anda siapa saja mereka. Misalnya saja ada berita Zenius, itu 200 orang. Bandingkan dengan PHK yang dilakukan oleh Unilever. Unilever itu melakukan PHK 2.500 orang di seluruh dunia. Itu pun masih kecil sebetulnya, 2.500 dibandingkan dengan jumlah karyawannya. Dulu General Electric pada tahun 90-an itu melakukan PHK 40-50 ribuan orang. Dan luar biasa sekali, yang dipangkas itu bukan hanya lemak, tetapi juga otot. Apakah GE kemudian berakhir? Tidak, GE justru menjadi tambah sehat. Tapi begitulah di negara kapitalis, orang di PHK tanpa hati. Dikasih surat, bahkan ada yang mejanya dikasih bunga, tandanya besok mereka sudah harus keluar dari kantor. Tetapi mereka mempunyai jaminan sosial yang baik. Nah, saat ini dunia tengah menderita, tengah merana. Tapi siapa lagi yang diberitakan melakukan PHK? Saya periksa, katanya Tanihub. Ternyata Tanihub ini menutup 2 gudang di Bali dan di Bandung. Mengalihkan dari B2C menjadi B2B. Pantas dia menutup 2 gudang yang dianggapnya tidak efisien. Jumlahnya berapa? Tidak ada berita. Tetapi wajar saja kalau suatu usaha kemudian memindahkan. Bisa saja orang yang di PHK itu tidak cocok lagi untuk ditempatkan di tempat yang lain. Tapi sekarang perusahaan juga susah mencari orang yang cocok. Kalau sudah ada orang biasanya kemudian tidak diberhentikan tapi dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, JDID ini juga menarik, mengatakan bahwa tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh banyak pihak, tapi bahasanya adalah melakukan improvisasi, yang ujungnya juga mengakui akhirnya memang berujung pada ada sejumlah karyawan yang dilakukan PHK. Jumlahnya tidak disebutkan. Link aja, jumlahnya juga tidak disebutkan, hanya mengatakan ratusan orang. Tapi berita ini memang bombastik sekali. Bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK selama pandemi ini banyak sekali. Kementerian Tenaga Kerja selama pandemi mengatakan ya 2,8 juta orang yang terdampak karena pandemi dan kehilangan pekerjaan. Tapi Menteri Keuangan mencatat 5 juta orang. Mungkin dari jumlah PPh yang dibayar oleh para pekerja itu berkurang. Tapi Kadin Indonesia menyebutkan 15 juta. Sudah lupakah kita terhadap berita-berita bahwa Garuda Indonesia
pada tahun lalu memutuskan hubungan kerja terhadap 6.600-an orang pegawainya atau melakukan negosiasi untuk tidak diperpanjang dan lain sebagainya. Jumlah persisnya kita tidak tahu, tapi media menyebutkan sekitar 6.600 orang. Kemudian ada lagi sebuah pabrik mobil dari Cina namanya DFSK, itu juga melakukan PHK. Airbnb di seluruh dunia saja melakukan PHK 1.900 orang karena banyak orang yang tidak lagi bepergian pada masa pandemi yang lalu. Lain dengan sekarang. Kalau Anda pergi ke Amsterdam, Anda lihat Amsterdam itu padat. Anda mau keluar dari Eropa lewat Amsterdam, Anda perlu waktu 2 jam antri, bahkan lebih itu. Sama seperti habis tragedi 9/11 pada tahun 1991. Kita mau keluar dari Los Angeles di Amerika, alamak panjangnya minta ampun. Mengapa di Amsterdam sedemikian crowdednya? Karena penumpang sudah mulai datang banyak sekali yang ingin berlibur ke Eropa, tetapi pegawainya sudah lama terkena PHK, jadi line yang mereka buka untuk pemeriksaan terhadap orang yang akan naik pesawat itu menjadi hanya sedikit sekali dan orang antrian menjadi panjang. Saya membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk melewati pemeriksaan. Itu pun saya telah melewati jalur prioritas. Kita juga lihat lagi berita-berita lain. Pabrik rokok pada bulan Desember yang lalu mengatakan akan ada PHK di sejumlah pabrik rokok. Kita tidak tahu lagi follow up-nya bagaimana karena kenaikan harga pita cukai. Yang paling seru nih belakangan ini ada Victoria's Secret. Pabriknya di Thailand itu ditutup dan kemudian dikatakan ada 1.250 orang yang terkena PHK dan uang untuk membayar PHK-nya saja 120 miliar. Berita satu stasiun televisi yang masih kita saksikan sampai hari ini melakukan PHK terhadap 190 orang karyawan dan wartawannya. 190 orang. Victoria's Secret, Berita Satu, kemudian pabrik mobil DFSK, pabrik-pabrik rokok, Unilever, bahkan Giant belum lama ini, Garuda Indonesia. Apakah itu startup? Itu bukan startup. Pepatah mengatakan ketika angin atau badai bertiup, daun-daun kering pun berjatuhan. Siapa yang berjatuhan berguguran? Yang kering, yang kehilangan cash flow, yang kehilangan pendapatan. Mereka harus survive, maka mereka memangkas sejumlah lini usaha. Dan ini adalah yang wajar. Karena itu kita harus jelas di sini. Siapa yang tengah melakukan PHK? Yang melakukan PHK adalah perusahaan-perusahaan yang ingin menyehatkan kembali dirinya. Jadi kita belum melihat pada fase kebangkrutan. Demikian pula kita belum bisa mengatakan bahwa terjadi bubble burst terhadap startup. Kenapa logika berpikir ini harus kita perbaiki? Jawabnya sederhana saja. Karena pertama, startup itu menyangkut soal inovasi. Kita menyebut startup karena ini adalah usaha rintisan yang masih muda, masih baru, tetapi dibedakan antara startup dengan UMKM. Nah, dibedakannya di mana? Dibedakannya adalah karena yang disebut startup adalah inovasi yang bersifat disruptif. Ingat ya, inovasi harus bersifat disruptif. Bukan sekedar pasang alat, pasang teknologi digital, kemudian hanya berhubungan pakai sosial media, kemudian mengaku dirinya startup. Tidak demikian. Yang disebut startup adalah usaha yang bersifat inovatif dan kemudian menggunakan teknologi dan tentu saja mereka mempunyai ciri lain. Pertumbuhannya karena bersifat disruptif, pertumbuhannya tidak mau lagi pertumbuhan yang bersifat linear, tetapi pertumbuhan yang bersifat eksponensial. Wajar kalau mereka kemudian banyak yang terperangkap dan akhirnya mencari investor dan mereka bakar uang. Karena pertumbuhannya maunya seperti ini. Exponential itu growth-nya itu ya bukan 5-10%, tapi 500%. Nah, kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka adalah usaha yang beresiko dan usaha beresiko ini tidak bisa dibiayai oleh perbankan. Tanyakanlah bank mana yang mau membiayai usaha yang beresiko? Bank kebanyakan mau membiayai usaha yang sudah jalan, yang sudah kelihatan ada untungnya dan tidak berisiko. Maka usaha-usaha rintisan ini harus mencari investor. Dan supaya mereka mendapatkan investor, maka mereka membuat usaha yang memecahkan persoalan konsumen dan kemudian ada hitungannya. Didapat dari mana? Hitungannya itu adalah tentang masa depan dari efek jejaring yang diciptakan oleh usaha rintisan ini. Sekarang kita lihat, ini kan eranya lagi zaman susah nih. Zaman susah makanya PHK terjadi di semua lini, semua perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan besar maupun kecil yang kena dan bukan hanya startup. Nah, pada masa ini tengah terjadi bukan lagi double, sekarang triple disruptions. Teknologi digital berkembang sangat cepat,
terjadi pandemi, dan pandemi mau tidak mau sekarang orang harus menggunakan teknologi jarak jauh dan banyak cara-cara baru yang bermunculan. Dan kemudian sekarang ada yang ketiga, yaitu dampak dari pandemi dan munculnya perang antara Rusia lawan NATO. Bukan lawan Ukraina. Kalau lawan Ukraina selesai itu hanya dalam beberapa minggu. Tapi ini melawan sekutu yang lebih besar. Ingat, Perang Dunia Pertama itu terjadi ketika Austria menyerbu Serbia, dan ternyata Austria berteman dengan Jerman. Jerman tidak membiarkan. Karena apa? Karena Serbia ini punya sekutu, punya saudara yang melindunginya, yaitu Rusia. Dan Rusia sekutunya adalah Perancis dan Inggris pada saat itu. Jadi akhirnya melibatkan banyak negara, kemudian meluas. Nah, demikian pula antara Rusia dengan Ukraina. Mengapa ini menjadi penting? Karena kedua negara ini adalah lumbung pangan dan lumbung energi bagi sejumlah negara, khususnya adalah benua Eropa. Tapi kalau bicara pangan, mereka mempunyai minyak biji bunga matahari dan ditambah dengan mereka mempunyai tepung terigu yang berdampak pada negara-negara lain yang membutuhkan tepung terigu yang harganya menjadi naik. Menurut PBB hari ini ada sekitar 1,7 miliar penduduk di muka bumi ini yang terdampak menjadi miskin akibat perang kedua negara dan dengan sekutu-sekutunya ini. Menurut PBB, ada 109 negara saat ini yang mengalami satu dari 3 krisis. Krisis keuangan. Krisis keuangan terjadi karena selama pandemi negara-negara itu harus meminjam lebih banyak lagi uang untuk memberikan rakyatnya perlindungan atau proteksi dari bencana virus COVID-19. Jadi diberikan vaksin, rumah sakit diberikan APD, kemudian beli ventilator, kasih subsidi orang agar berhenti tidak berada di kantor, berada di rumah. Bayangkan, pertama kali dalam sejarah negara mengeluarkan uang agar rakyatnya tidak produktif. Kan kalau dulu strategi negara dalam situasi sulit kasih uang bikin padat karya, produktif. Tapi kali ini rakyat disuruh pulang agar tidak bekerja, tapi harus dikasih makan, kasih subsidi. Dan untuk itulah negara kemudian harus pinjam uang. Sementara pekerjaan-pekerjaan terhenti. Akibatnya pembayaran pajak tidak naik. Pendapatan negara turun tetapi hutangnya membesar. Indonesia saja hutangnya membesar. Dari sekitar 30%, sekarang kita sudah mempunyai hutang sekitar 40-an%. Meningkat. Ada 109 negara terdampak satu dari 3 krisis. Yang pertama adalah krisis keuangan. Yang kedua adalah krisis pangan. Yang ketiga adalah krisis energi. Termasuk negara-negara di Eropa yang diputus pasokan energinya dari Rusia, atau ini kerjaan Amerika juga untuk memblokade Rusia sehingga pendapatannya hilang dari sektor energi. Dan ini bukan hal yang baru karena dulu Jerman juga dikepung oleh Inggris lewat laut sehingga pasokan logistik ke Jerman kemudian terputus oleh kuatnya armada angkatan laut Inggris. Jadi sekarang kita lihat, satu, startup itu usaha rintisan yang bersifat inovatif, pakai teknologi, dan tumbuhnya harus eksponensial. Yang kedua, bank tidak mau membiayai mereka sehingga mereka cari investor. Investornya sekarang lagi sulit semuanya. Amerika meningkatkan tingkat suku bunga, kemudian inflasi di mana-mana tinggi. Para investor sekarang moodnya ini lagi terganggu sekali. Kemudian kita lihat lagi, mereka yang sukses mendapatkan dana dari Tiongkok. Apa yang terjadi? Alibaba 2 tahun yang lalu kemudian disuspend oleh Xi Jinping. Kenapa begitu? Karena dikatakan oleh pemerintahan Xi Jinping bahwa Tiongkok menerapkan strategi yang disebut the common prosperity. Jadi rakyatnya itu harus mempunyai kesejahteraan yang kurang lebih sama. Mereka tidak menginginkan terjadinya gap. Itu sebabnya Ant Financial, nama baru dari Alibaba itu ketika mau melakukan go public internasional kemudian dihambat dan akhirnya gagal. Bayangkan kalau Anda adalah investor di Alibaba, katakanlah salah satunya Masayoshi Son yang banyak melakukan chip in di sejumlah startup di Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Dari mana dia dapat uangnya? Apakah semuanya menguntungkan? Tidak. Yang paling menguntungkan itu katakanlah dapat jackpot dari Alibaba. Tapi karena pemerintah Xi Jinping menghambat pertumbuhan dari Alibaba ini, maka Masayoshi Son juga sekarang kehilangan cash flow dalam jumlah yang cukup besar. Jadi apa yang terjadi? Dampaknya dia tidak bisa lagi chip in di sejumlah startup. Oleh karena itu maka startup harus mencari sumber-sumber lain. Beruntunglah hari ini kemudian perusahaan-perusahaan besar sudah mulai sadar. Dan mereka kemudian menciptakan yang namanya CVC.
corporate venture capital. Jadi bukan visi biasa tapi corporate mulai taruh. Tapi sayangnya mereka baru sekedar cari untung dari kenaikan harga saham atau valuasinya kemudian naik. Jadi mereka juga turut ini membuat agar valuasi ini naik terus karena mereka nanti akan jual lagi. Jadi entry 5%, 10% begitu ya, seri C barangkali mereka masuk, harga sudah agak mahal, kemudian mereka ingin harganya naik. Padahal harusnya usaha rintisan itu bisa dipakai untuk memodernisasi atau mentransformasi usaha yang sudah ada. Jadi datang ke sini kemudian dipakai juga gimana caranya untuk meningkatkan perusahaan yang sudah lama ini melakukan transformasi. Tapi banyak sekali yang tidak melakukan. Jadi katakanlah di satu perusahaan telekomunikasi chip in di sebuah digital signature, tanda tangan digital itu, tetapi mereka juga ikut lagi di perusahaan digital signature yang lain. Jadi karyawannya dan pimpinannya bingung juga mau pakai yang mana ini. Harusnya fokus satu, valuasinya naik, dan kemudian ini bisa dipakai untuk mentransformasi perusahaan. Itulah yang kita saksikan dengan adanya startup. Nah, jadi kita menyaksikan tadi startup sudah bank tidak mau banyak melakukan investasi, maka mereka harus mencari sumber-sumber biaya yang lain. Nah, yang ketiga tentu saja adalah startup ini dibutuhkan perusahaan besar untuk meremajakan atau mentransformasi perusahaan. Dan yang keempat, jangan lupa era baru ini tidak bisa dibawa mundur ke belakang. Era baru ini akan terus ke depan dan startup akan terus bermunculan. Dalam situasi yang saya sebutkan tadi bahwa dunia tengah mengalami banyak kesulitan, ada satu sifat dasar manusia yang perlu kita pikirkan. Manusia menjadi manusia. Dari tadinya tinggal di goa, dari tadinya otaknya hanya beberapa gram. Kemudian otak menjadi lebih besar karena menemukan makanan, karena menemukan api, makanan bisa diolah. Akhirnya kemudian manusia lebih berbudaya, manusia mengenal Tuhan. Sampai kemudian manusia bisa berkolaborasi dengan yang lain. Manusia selalu memecahkan persoalan. Itu sebabnya teori Robert Malthus yang mengatakan bahwa bumi akan kalah menghadapi pertumbuhan manusia. Itu belum terjadi begitu dalam beberapa hal. Karena manusia selalu berinovasi. Dengan otaknya yang terus tumbuh, manusia berinovasi. Dengan kecerdasannya manusia selalu mencari cara. Dan cara yang harus dilakukan kali ini disebut disruptif. Cara disruptif itu adalah tidak mengikuti pola yang lama. Oleh karena itu perusahaan lama sulit ini melakukan disrupsi. Maka dibutuhkanlah startup. Startup datang dari perusahaan kecil, dari orang-orang yang independen, yang inovatif, kreatif, berbasiskan teknologi baru, mereka kembangkan, tapi mereka nggak punya uang. Nah, kalau ada orang yang inovatif tak punya uang, ketemu dengan orang lama yang tidak inovatif tetapi punya banyak uang, maka terjadi pertukaran. Perusahaan-perusahaan startup ini akan meremajakan perusahaan di sini, bisa dipakai. Namun ingat, era baru telah terjadi, era yang disruptif, yang akan jalan terus dan manusia selalu akan mencari solusi-solusi baru. Didera persoalan yang semakin berat, manusia biasanya tidak menyerah, manusia mencari cara lagi. Jadi mohon maaf, harus dikatakan bahwa startup tidak akan berhenti, startup akan jalan terus, gelembungnya tidak bocor dan tidak pecah, tetapi memang saat ini semua jenis perusahaan melakukan restrukturisasi supaya selamat. Jadi dengan mendengarkan ini semua, saya harap kita semua sadar bahwa berita yang tengah beredar kali ini adalah tidak lain adalah berita bombastik yang tentu saja digoreng oleh sejumlah orang dan orang-orang kemudian menggunakannya untuk membuat opini-opini dan opini ini kemudian dijadikan berita oleh media. Misalnya saja ketika memberitakan tentang Line Today, apa yang terjadi, mereka melakukan PHK, maka judulnya adalah heboh kabar Line Today tutup katanya. Jadi ada kata hebohnya gitu ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan masa suram segera tiba. Tsunami PHK ancam startup Indonesia. Luar biasa judul-judulnya seperti ini ya. Kemudian ada lagi yang bikin startup RI berdarah-darah hingga mati. Gegara salah strategi. Judul-judulnya mengerikan. Padahal PHK 80 orang, 100 orang. Bandingkan dengan Unilever tadi yang 2.500, Giant yang juga ribuan, Garuda Indonesia yang juga pernah mengalami, di samping airlines dunia lainnya. Oleh karena itu maka kita perlu menjaga bagaimana agar setiap usaha bisa berkembang. Zaman susah tengah datang dan akan menerpa semua lini usaha. Tidak peduli ini startup atau bukan startup, semua sedang susah.
Tapi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan konvensional, tampaknya apa yang terjadi di startup ini masih kecil sekali. Mudah-mudahan yang lebih besar tidak terjadi. Saya tidak mengatakan tidak akan terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi dan anak-anak muda tetap mempunyai pekerjaan yang layak. Jadi apa yang terjadi hari ini saya rasa adalah sesuatu yang tengah beredar di seluruh dunia, bahwa dunia usaha tengah menghadapi ancaman yang sama. Stay relevant.